Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Kalian tahu kan ya nama teteh siapa? Ya. Siapa coba? Teh Alfi ya? Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi nama teteh Lafidia. Saya mahasiswa dari Sikas Satu Sukabumi. Nah, kenapa teteh kumpulin kalian di sini? Tujuannya yaitu untuk melakukan penyuluhan atau ngejelasin tentang bencana gempa bumi. Nah, tempatnya di sini ya, waktunya sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau gitu kita mulai ya. Nah, media yang kita gunain di sini yaitu ada media PowerPoint sama leaflet. Nah, nanti dalam penyampaiannya mohon maaf kalau misalkan teteh menyampaikannya dalam dua bahasa ya, Indonesia sama Sunda. Nah, materi yang akan teteh jelasin di dalam bencana gempa bumi ini yaitu yang pertama definisi atau pengertian dari gempa bumi, yang kedua jenis-jenis gempa bumi, yang ketiga adalah mitigasi bencana gempa bumi. Terus nanti yang terakhir kita akan simulasi ya atau praktek langsung tentang mitigasi bencana gempa bumi tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian dari gempa bumi itu apa? Ada yang tahu? Ngacung? Tahu nggak? Nggak apa-apa, sekalian tahu aja. Atau mungkin kita sambil bagian ini dulu aja ya. Jadi kalian bisa sambil baca-baca juga. Kita bagian satu-satu ya. Gitu ya. Di estafet. Kita jelasin ya. Jadi gempa bumi di sini yaitu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempengan bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih jenis dari gempa bumi? Jenis dari gempa bumi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya. Oke, nanti itu cuma buat itu aja kali ya, kalau misalnya teteh nanya baru kan bisa buka lagi kalau misalnya kalian lupa. Jadi jangan terlalu fokus ke situ. Oke, yang pertama di sini ada berdasarkan penyebabnya ya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu ada gempa bumi vulkanik, tektonik, dan juga gempa runtuhan atau terban. Yang kedua yaitu berdasarkan kedalamannya. Pertama ada gempa bumi dalam, menengah, dan juga dangkal. Saya jelasin satu-satu ya. Kalian tahu nggak sih gempa vulkanik itu apa? Gempa yang terjadi misalkan di Gunung Merapi gitu. Betul. Kalau tektonik? Tadi itu laut, pergerakan lempeng laut. Ya, jadi kita jelasin ya. Nah, jadi gempa vulkanik itu yaitu gempa yang terjadi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi yang tadi dijelaskan ya, sudah disebutkan. Contohnya gunung apa yang sudah terjadi gempa? Ya, Gunung Krakatau, Gunung Bromo ya. Kalau gempa tektonik juga tadi betul ya, akibat pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi zona penunjangan. Seperti kayak kemarin tuh yang besar itu ya, gempa di Aceh, Bengkulu, sama di Pangandaran. Selanjutnya di sini ada gempa reruntuhan atau terban. Gempa reruntuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh longsor, gua-gua yang runtuh dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya terdampak kecil dan wilayahnya sempit. Berdasarkan kedalamannya ada tadi dalam, menengah, sama dangkal. Kalau yang dalam ini biasanya si pusat gempanya itu berada di 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Lalu yang menengah itu berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan gempa ini itu menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Lalu yang gempa bumi dangkalnya ini pusat gempanya kurang dari 60 km dari permukaan bumi dan menimbulkan kerusakan yang besar. Selanjutnya di sini ada mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Jadi, mitigasi bencana yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan sejak awal untuk menghindari suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan
lingkungan hidupnya. Nah, itu terbagi menjadi 3, sebelum terjadi bencana gempa, saat, dan sesudahnya. Nah, apa aja sih yang kita lakuin waktu terjadinya gempa bumi? Nah, di sini bisa atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Lalu cek kestabilan benda yang tergantung dan dapat jatuh pada saat gempa bumi, misalnya lampu dan lain-lain. Lalu matikan aliran air, gas, listrik apabila sedang tidak digunakan. Lalu perhatikan letak pintu, elevator, serta tangga darurat. Lalu tentukan tempat bertemu. Jadi sebelum adanya gempa itu kita harus tentuin dulu, nanti kita kalau misalkan ada gempa kumpulnya itu mau di mana gitu ya. Jadi pas ada gempa itu kita bisa langsung lari ke situ gitu, supaya kemana-mana dan juga nggak terpisah dari anggota keluarga. Kayak gitu, kalian paham? Oke. Lalu persiapkan juga makanan praktis, obat-obatan ya kayak gitu, kayak surat-surat penting juga harus dibawa. Terus siapin juga nomor kayak misalkan nomor ambulan, nomor petugas kesehatan, RT/RW kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti pas ada gempa, setelah gempanya kita bisa menghubungi mereka kalau misalkan kita terjadi kayak kecelakaan atau apa gitu ya, supaya mereka bisa ngebantu kita. Nah, lalu pada saat terjadinya gempa, disarankan kalian jangan panik. Nah, hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan. Lalu jika kalian berada di lantai 1, kalian bisa segera keluar rumah. Terus kalau misalkan nggak bisa memadai untuk lari keluar, kalian bisa diam di ujung-ujung tembok yang sekiranya tembok itu kuat untuk menahan reruntuhan. Kan kalau gempa itu biasanya suka kalau reruntuhan ya datang itu dari yang tengah-tengahnya, nggak mungkin dari ujung-ujungnya gitu ya, tengahnya dulu baru ke ujung. Jadi kalau sekiranya memadai bisa diam di ujung-ujungnya, kalau misalkan masih memadai bisa langsung keluar. Terus kalau misalkan kita ada di lantai 2 dan nggak mungkin untuk turun, kita bisa berlindung dengan cara diam di bawah meja gantung supaya nggak terjadi ya gitu. Terus kalau misalkan kalian lagi berada di dekat pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Kalau misalkan kalian lagi berada di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Nah, di sini juga ada ya setelah terjadinya gempa. Nah, waspadai terjadinya gempa susulan, dengarkan informasi melalui radio atau media komunikasi lainnya untuk informasi gempa susulan dan lain-lain. Nah, yang tujuan tadi kita nyimpen nomor HP juga itu ya bisa ya, jadi kita dapat informasi juga dari situ bisa. Gunakan sandal atau sepatu beralas tebal untuk melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda-benda lainnya. Jadi jangan nyekar ya. Takut nyesep gitu kena kaki kan. Oke, udah selesai ya ininya, materi yang udah dijelasinnya. Apakah kalian mengerti? Kecepatan banget nggak sih tadi ngejelasinnya? Enggak ya. Sebelumnya kalian ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Udah cukup ya, udah mengerti. Oke, karena kalian sudah cukup, kita mau nanya dulu ke kalian. Kan tadi udah dijelasin ya semuanya. Nah, coba sebutin 2 aja jenis gempa dari gempa bumi. Berdasarkan apa aja? Gempa vulkanik, Oke. gempa tektonik. Oke, ada lagi yang mau sebutin? Mungkin dibaca kalau misalkan lupa ya. Lalu kalau pengertian dari gempa bumi itu apa? Getaran atau guncangan. Ya, betul ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Kan tadi udah kita jelasin ya tentang materi dari gempa bumi. Sekarang kita lanjut ke latihan atau simulasi. Kita jelasin dulu, nggak ada di situ ya kalau itunya mah. Adanya di kata
ini buat praktek aja. Nah, pertama ini, misalkan ceritanya kalian udah nyiapin semua yang dibutuhin, sampai nanti ngebunyiin peluit. Nah, kalian ngedengerin peluitnya, udah kayak gitu kalian siap-siap buat keluar dari ruangan. Jadi kalian ikutin teteh nanti kemana kalian bakalan pergi. Udah ya, nanti kita latihan. Nah, udah ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngelakuin penyuluhan sama simulasi bencana gempa bumi. Gimana kalian perasaannya setelah kita lewati tadi semua? Jadi Mengerti. Terus? Kalau ada kejadian gempa, jangan dibuat panik, harus tetap santai aja. Oke. Jadi benar ya kayak tadi kan pas kita simulasi tadi ada yang kayak sembunyi di bawah meja, terus ada yang nenangin gitu ya, terus ada yang diem juga di pinggir-pinggir tembok, kayak gitu benar. Nah, jadi intinya nanti kalian pada saat terjadi gempa beneran, kalian harus kayak gitu ya, jadi jangan terlalu panik. Terus kalau misalnya tidak memungkinkan untuk keluar, bisa sembunyi di bawah meja. Terus kalau misalnya memungkinkan, bisa langsung keluar ke tempat yang sudah ditentukan. Terus kalau bisa nanti pada saat ada gempa, kepala kalian lindungi ya pas larinya, atau kayak tadi sembunyi di bawah meja itu kan bisa melindungi daerah kita kayak kepala. Kayak misalnya pas lari itu pakai tas atau pakai apa, lindungilah pokoknya kepala kita, jangan sampai kena reruntuhan kayak gitu ya. Nah, oke, apa ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, sudah mengerti? Alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah khairobil alamin. Kegiatan ini sudah kita lalui bersama. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.